Oke, sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Inspiratif. Oke, hari ini saya akan berbagi tutorial ya pada teman-teman bendahara BOS terkait dengan bagaimana caranya melakukan pergeseran ya, pergeseran anggaran. Karena apalagi setelah dikeluarkannya aturan baru, ada beberapa hal yang mungkin kita belum anggarkan sehingga perlu dilakukan penganggaran. Oke, sebelumnya Bapak Ibu silakan login dulu di Arkasnya, silakan masuk ke Arkas, kemudian silakan cari penganggaran. Nah, kemudian dicari adalah aktivasi kertas kerja yang ini ya. Nah, nanti akan ada dua seperti ini tampilan ya. Ini ada BOS reguler dan Silva BOS reguler. Nah, kemudian ada namanya pergeseran ya. Ini seharusnya pergeseran ya, karena saya udah masuk, kemudian ya akan berubah nama menjadi fatal pergeseran. Ada pergeseran dan perubahan. Sebelumnya kita harus tahu apa sih perbedaan perubahan dan pergeseran. Nah, pergeseran ini dapat dilakukan kapanpun dan maksimal 100 kali. Namun kalau perubahan itu cuma bisa dilakukan sekali, itu di TW3 dan eksekusinya di TW4. Namun pergeseran ada dua poin yang harus diingat ya. Yang pertama, tidak boleh beda akun rekeningnya, dan yang kedua, tidak boleh pergeseran terhadap sesuatu yang sudah direalisasikan. Oke, silakan klik di sini ya, klik pergeseran, kemudian tunggu sampai ya kira-kira 5 menit ya. Kemudian ya antara 1 sampai 5 menit silakan tunggu pembuatan form lembar kerjanya. Kemudian kalau sudah terbentuk, silakan Bapak Ibu, seperti ini tampilannya ketika sudah muncul batar pergeseran, artinya Bapak Ibu udah bisa melakukan pergeseran. Nah, silakan Bapak Ibu pindah ke kertas kerja. Nah, ini poin yang sangat penting Bapak Ibu ketahui ya, yang sangat penting Bapak Ibu ketahui, yaitu ini kode rekening yang tidak boleh Bapak Ibu pindah, yaitu kode 521, 522 dan 253. Nah, di sini karena saya nggak ada belanja pegawai ya, sehingga 0 dan 0. Bapak Ibu jika ada belanja pegawai ya artinya ada anggarannya. Yang kedua, 522 ini adalah belanja jasa ya. Belanja jasa itu revisi sama awalnya itu sama ya, hal wajib sama. Itu juga sebelahnya itu belanja modal, yaitu revisi dan awal itu harus sama. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan adalah ketika Bapak Ibu belanja modal dibawa ke belanja jasa, itu tidak boleh ya. Otomatis jika itu dilakukan, warna biru yang ini akan berubah menjadi warna merah, dan ketika dilakukan pengesahan nanti akan ada pemberitahuan bahwa akun sebelum dan sesudah itu tidak sesuai, sehingga tidak bisa dilakukan pengesahan. Sehingga ini penting diingat Bapak Ibu ya. Silakan jika lakukan pergeseran, silakan lakukan di satu rekening. Contoh kalau belanja modal Bapak Ibu mau beli LCD, kemudian LCD-nya batal karena Bapak Ibu ingin beli mungkin beli CPU atau beli laptop atau beli apapun yang lebih penting, sehingga Bapak Ibu cuma lakukan pergeseran dari LCD itu dibawa ke belanja modal juga ya, tidak boleh dibawa ke tempat yang lain ya. Contoh lagi, saya kan sekarang di revisi yang terbaru itu wajib bahwa, bukan sih wajib sih sebenarnya, disarankan untuk pembelian barang-barang untuk COVID-19, sehingga Bapak Ibu silakan geser ya, ingat yang digeser adalah kode rekening 522, sehingga karena kita adalah sekarang lagi stay at home, tidak ada aktivitas pembelajaran di sekolah, sehingga Bapak Ibu bisa menghapus beberapa yang sekiranya tidak di SPJ-kan, seperti spidol, perlengkapan ATK pembelajaran, itu bisa Bapak Ibu hapus dan dipindahkan ke yang lain ya. Contoh
apa contoh ya, apa ya, mungkin saya ingin menggeser ini untuk UTS ya. Kalau UTS Bapak Ibu ini silakan itu dihapus. Namun jika Bapak Ibu menggeser beda rekening, oke saya akan tampilkan contoh satu ya. Saya akan mencoba geser satu anggaran ke tempat yang lain. Apa yang akan terjadi? Nah, ini ingat ya, ini masih warna hijau, biru ya, biru berarti aman. Contoh, kita akan menggeser anggaran belanja modal, kita bawa ke anggaran barang dan jasa. Surprise, oke saya kebetulan membeli LCD ya. Membeli LCD, kita akan pindahkan itu LCD. Ini proyektor ya, ini saya beli, kebetulan beli 5 unit ya. Nah, kita akan ubah dia menjadi 4 unit ya, sehingga anggaran itu akan ada sisa lagi 5.600.000. Nah otomatis di sini akan ada warna merah. Kenapa merah? Karena antara revisi dan awal itu berbeda. Nah, jika anggaran ini saya bawa ke belanja jasa, otomatis di sini juga akan berwarna merah juga. Oke, contoh, saya akan bawa anggarannya untuk fotokopi, contoh ya, fotokopi. Saya akan bawa untuk fotokopi pemadapan tryout. Nah, otomatis di sini saya menjadi dari 53 menjadi 100. Ya, penambahan ceritanya ya. Otomatis di sini juga akan menjadi warna merah. Kenapa? Karena antara revisi awal dan akhir itu ada selisih lagi berapa nih? Lagi 6.000, sehingga itu dilarang ya Pak Ibu ya. Sehingga kalau saya kembalikan lagi fotokopinya menjadi 53 lagi. Nah, otomatis belanja ininya dia akan kembali warna hijau. Artinya ini diperbolehkan. Nah, ini yang artinya kita tadi merubah LCD-nya, otomatis belanja LCD-nya itu wajib juga dibelikan belanja modal ya. Kalau nggak dibawa ke belanja modal, contoh saya akan geser, kebetulan saya beli CCTV ya. Enggak, mesin sidik jari. Oke, saya akan cari mesin sidik jari. Mesin sidik jari mana dia, taruh. Standar surplus. Kebetulan saya kekurangan anggaran ya, karena salah perencanaan. Karena kami sekolah membeli alat sidik jari yang harganya ini saya belinya itu adalah 5 juta. Berarti ini kita akan ubah menjadi 5.300.000. Udah oke. Nah, otomatis lagi 3.300.000 ini wajib juga dibawa ke belanja modal lagi, sehingga Pak Ibu inilah kelemahan dari pergeseran. Sisa anggaran kita akan bingung karena ini udah masuk ke belanja modal, kita bawa kemana gitu ya, sehingga kita akan lebihkan jadinya. Memang tidak ada anggaran ya, kita masukkan ke belanja modal yang sekiranya kita bisa masukkan ya nanti masuk belanja modal, mungkin dimana ya masuk belanja modal wajib dibawa ke sana ya, tidak boleh di luar kode anggaran 5, 2, 3. Kebetulan ini saya beli mesin semprot karena berhubung apa itu COVID-19. Saya bawa ke sini anggarannya lagi 1 juta kan harganya dan sebagainya ya. Ada selisih lagi 3.200.000, ini juga kita anggarkan ke wajib belanja modal. Nah, itu teman-teman ya yang perlu kita ketahui. Ketika sudah oke, saya akan gelondongan ya, ini contoh aja ya. Saya akan gelondongan anggarannya itu saya bawa ke pembelian printer contoh ya, itu saya anggarkan dibawa ke printer ya, sehingga harga printernya menjadi 5.200.000 dulu. Nah
Kemudian dia akan menjadi hijau lagi karena emang balance dia sesama belanja modal. Oke, setelah selesai perubahan, itu juga di sini ya, kalau jasa ya kita pindah di jasa doang, tidak bisa lagi pindah ke lintas. Ketika sudah selesai, Bapak Ibu bisa langsung melakukan pengesahannya seperti biasa. Ya, itu sekian tutorial bagaimana melakukan pergeseran anggaran dari dana yang mungkin kekurangan kita bisa geser. Tapi ingat ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah jangan pernah lintas rekening. Itu aja teorinya. Kalau lintas rekening dia akan menjadi merah dan susah. Oke, sekian dari saya. Salam inspiratif.